Di tengah konflik yang telah berlangsung lama di Ukraina, satu hal terus menarik perhatian dunia. Rusia masih mampu mengerahkan tank dalam jumlah besar, T-72, T-80, hingga T-90 masih aktif di berbagai sektor pertempuran. Padahal kerugian di medan tempur sangat besar. Tekanan ekonomi dan sanksi internasional juga terus berjalan. Namun, tank-tank itu tetap muncul. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana Rusia bisa mempertahankan kekuatan tanknya sampai sekarang? Salah satu contoh terbaru adalah penggunaan tank T-80 di wilayah Zaporizhia, termasuk di sekitar Hulyai-Pol. Tank ini digunakan untuk mendukung operasi darat, menekan posisi lawan, dan menghancurkan target penting di garis depan. T-80 adalah tank buatan era Soviet. Ciri utamanya adalah mesin turbin gas. Mesin ini memberi akselerasi cepat dan mobilitas tinggi. Dalam perang modern, peran T-80 ikut berubah. Kini lebih sering berfungsi sebagai pendukung tembakan, bukan lagi hanya sebagai alat manuver cepat. Untuk memahami kekuatan Rusia saat ini, kita harus melihat ke belakang, ke masa Uni Soviet. Pada masa itu, Uni Soviet memproduksi tank dalam jumlah sangat besar. Puluhan ribu unit dibuat untuk menghadapi kemungkinan perang besar di Eropa. Setelah Uni Soviet runtuh, tank-tank itu tidak dimusnahkan. Sebagian besar disimpan di gudang cadangan. Saat konflik Ukraina dimulai, Rusia membuka kembali gudang-gudang tersebut. Tank lama dikeluarkan, diperbaiki, lalu dikirim kembali ke medan tempur. Inilah sumber utama kekuatan Rusia hari ini. Banyak orang mengira Rusia terus memproduksi tank baru dalam jumlah besar. Kenyataannya tidak demikian. Tank baru yang diproduksi secara rutin saat ini terutama adalah T-90M. Jumlahnya hanya puluhan unit per tahun. Angka ini tidak cukup untuk menutup kerugian perang. Karena itu, yang menjadi tulang punggung justru program restorasi. Tank lama seperti T-72 dan T-80 diambil dari gudang. Mesinnya diperbaiki, sistemnya diperbarui, lalu dikembalikan ke unit tempur. Program restorasi ini ditopang oleh industri perbaikan militer yang besar. Rusia memiliki banyak fasilitas perbaikan, baik di wilayah dalam negeri maupun di dekat zona tempur. Tidak semua tank yang rusak langsung hancur total. Banyak yang hanya rusak sebagian. Tank seperti ini dievakuasi, diperbaiki dalam beberapa minggu, lalu kembali ke medan tempur. Satu unit tank bisa digunakan berkali-kali. Inilah yang menjaga jumlah tank tetap tersedia. Rusia memang mengalami kerugian besar. Banyak tank benar-benar hancur. Namun, karena stok awal sangat besar, kerugian itu masih bisa ditutupi. Restorasi terus berjalan. Unit hasil perbaikan terus dikirim. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Rusia bertumpu pada ketahanan logistik, bukan hanya pada teknologi baru. Cara Rusia menggunakan tank juga berubah. Dulu, tank bergerak cepat di medan terbuka. Sekarang, lebih sering beroperasi dari posisi terlindung. Tank digunakan sebagai pendukung tembakan, memberikan tekanan terus-menerus, mendukung pergerakan infanteri. Dalam banyak situasi, tank berfungsi seperti artileri bergerak, dengan risiko yang lebih terkendali. Sanksi internasional membatasi akses Rusia terhadap teknologi canggih, komponen elektronik, optik presisi, sistem navigasi modern. Namun, sanksi ini tidak menghentikan operasi tank sepenuhnya. Rusia beralih ke komponen dalam negeri, menggunakan teknologi yang lebih sederhana. Kualitas mungkin menurun, namun operasional tetap berjalan.
Dari seluruh pembahasan ini, satu kesimpulan menjadi jelas. Rusia masih mampu mengoperasikan banyak tank bukan karena produksi baru tanpa henti, melainkan karena kombinasi beberapa faktor besar. Stok besar, warisan Uni Soviet, program restorasi massal, industri perbaikan yang aktif, dan perubahan taktik di medan tempur modern. Inilah dasar kekuatan lapis baja Rusia saat ini. Kedepan, semuanya akan bergantung pada keseimbangan antara kerusakan di medan perang dan kemampuan perbaikan industri. Video ini disajikan untuk tujuan edukasi dan analisis informasi berdasarkan sumber terbuka. Tidak dimaksudkan untuk menghasut, membenarkan kekerasan, atau berpihak pada pihak manapun. Perang selalu membawa dampak kemanusiaan yang besar bagi semua pihak yang terlibat. Kami mendorong penonton untuk tetap berpikir kritis dan mengedepankan nilai kemanusiaan.